Perkenalkan, nama saya Trisnawati Situmorang dengan NIM 1022111062 dari kelas 1B Teknik Elektro dengan mata kuliah Bahan Listrik Elektronik dengan dosen pengampu Bapak Tri Hendrawan Budianto. Di sini saya membuat video tentang barang-barang elektronik beserta komponen-komponennya. Barang elektronik yang pertama adalah laptop. Laptop menjadi perangkat yang sangat membantu pekerjaan manusia, berbagai macam fungsi yang dimiliki, dan memudahkan urusan banyak orang, terutama para pelajar, dosen, mahasiswa, pekerja kantoran, dan lain-lainnya. Laptop sering disebut sebagai komputer jinjing. Ini tidak lepas dari fiksinya, yang dapat dibawa kemana-mana. Bentuk yang kecil lebih fleksibel dan efektif digunakan dibandingkan dengan komputer desktop yang memakan ruang dan daya listrik. Berikut ini adalah beberapa fungsi laptop yang sebetulnya juga menjadi fungsi komputer secara keseluruhan. Yang pertama, mengetik dan membuat presentasi. Dulu mengetik dilakukan dengan mesin ketik yang penggunaannya sulit. Kesalahan pengetikan sekali saja berarti harus mengganti kertas dan memulai dari awal. Kini, dengan kehadiran komputer dan kemudian laptop, dengan aplikasi pengolah kata, pengguna dapat bebas mengetik tanpa takut kesalahan. Tersedia pula fitur formatting teks yang akan membantu proses pengeditan. Selain pengetikan, laptop juga bisa dipakai untuk membuat presentasi. Salah satu perangkat lunak yang menyediakan fitur ini bernama Microsoft PowerPoint. Berbagai fitur menarik membuat presentasi lebih inovatif dan informatif. Fungsi yang kedua adalah media hiburan. Di saat-saat kejenuhan datang, laptop menjadi media hiburan. Mendengarkan murotal, menonton film maupun bermain game dapat dilakukan di laptop. Memang aktivitas tersebut dapat dilakukan di ponsel pintar, tapi menonton film di laptop akan memberikan kesan lebih memuaskan. Selain itu, berbagai game juga akan lebih menyenangkan jika dimainkan di laptop. Fungsi yang ketiga adalah desain, editing, foto, dan video. Dengan bantuan aplikasi desain dan editing, kita dapat membuat desain poster, pamflet, maupun desain lainnya. Selain itu, kita juga dapat melakukan editing pada foto maupun video. Kita juga memanfaatkan aplikasi seperti After Effects, Adobe Illustrator, Photoshop, maupun CorelDRAW. Bahkan untuk editing video dengan sederhana, kita dapat menggunakan Movie Maker. Fungsi yang keempat adalah sebagai alat komunikasi. Laptop juga bisa digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Aplikasi smartphone seperti WhatsApp dapat dibuka di laptop. Selain itu, kita juga dapat menginstal Skype untuk berkomunikasi jarak jauh. Fungsi yang kelima adalah sebagai media penyimpanan data. Kita dapat menyimpan data di laptop, mulai dari dokumen, foto, video, maupun format file lainnya. Besarnya data yang dapat disimpan akan bergantung pada besarnya stroke yang ada pada laptop yang dimiliki. Fungsi yang keenam adalah memudahkan pekerjaan atau aktivitas. Selain fungsi yang telah disebutkan, masih banyak manfaat lain yang didapat dari laptop. Kita dapat melakukan aktivitas seperti browsing, blogging, dan lain-lain. Bagi banyak orang, laptop bahkan menjadi penunjang utama menghasilkan rupiah atau dolar. Berikut komponen-komponen yang terdapat pada laptop. Yang pertama adalah casing. Bagian ini berfungsi untuk memasang semua perangkat laptop. Motherboard, LCD, dan perangkat lainnya akan terpasang pada casing. Selain itu, casing juga berfungsi untuk melindungi semua perangkat keras yang ada di dalam laptop. Komponen yang kedua adalah motherboard, disebut juga sebagai mainboard. Bagian ini berfungsi sebagai tempat untuk memasang perangkat dan peripheral utama seperti prosesor, chipset, VGA card, maupun perangkat lain untuk mendukung kinerja laptop. Komponen yang ketiga adalah LCD. Ini diibaratkan sebagai pengganti layar monitor pada komputer. Fungsinya adalah untuk menampilkan hasil proses komputer baik berupa gambar maupun teks. Yang keempat adalah prosesor. Prosesor merupakan otak dari laptop. Semua aktivitas maupun proses akan melalui prosesor sebelum ditampilkan pada perangkat output. Prosesor mempunyai beragam merek, diantaranya adalah Intel dan AMD. Komponen yang kelima adalah keyboard. Perangkat ini merupakan perangkat masukan atau input yang berfungsi untuk memasukkan data berupa angka,
huruf, maupun simbol. Perangkat ini rawan rusak, biasanya karena air tumpah atau debu, maka lebih baik lindungi keyboard dengan seliput pelindung. Yang keenam adalah touchpad. Perangkat ini juga merupakan perangkat masukan yang menjadi pengganti tikus atau mouse pada komputer. Touchpad akan menggerakkan pointer pada layar LCD. Letak touchpad berdekatan dengan posisi keyboard. Komponen yang ketujuh adalah Random Access Memory atau RAM. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara sebelum disimpan secara permanen pada media penyimpanan lainnya. Besaran kapasitas RAM akan turut mempengaruhi kecepatan proses dari laptop. Komponen yang kedelapan adalah hard disk. Hard disk merupakan perangkat penyimpanan data permanen, artinya data yang disimpan dalam hard disk tidak akan hilang jika pengguna tidak menghapus data tersebut. Ukuran hard disk bermacam-macam seperti 165 GB, 500 GB, bahkan 1 TB. Barang elektronik yang kedua adalah flash disk. Flash disk merupakan perangkat penyimpanan populer dan penting untuk dimiliki. Dengan harga yang terjangkau dan kapasitas yang tergolong besar, serta memiliki ukuran kecil dan ringan sehingga mudah dibawa kemana-mana. Berikut komponen-komponen pada flash disk. Yang pertama, konektor. Bagian atau komponen ini berada pada ujung flash disk dan berfungsi untuk menghubungkan perangkat flash disk ke dalam komputer melalui port USB. Komponen yang kedua adalah controller. Bagian ini bisa disebut juga dengan USB Master Controller dan berfungsi untuk memproses perintah dari komputer karena bagian ini memiliki ROM dan RAM seperti pada mikroprosesor komputer. Komponen yang ketiga adalah osilator kristal yang berfungsi untuk mengatur denyut listrik frekuensi clock yang dihasilkan. Komponen yang keempat adalah board atau PCB yang merupakan tempat berdiri semua komponen-komponen flash disk. Bagian ini seperti motherboard pada CPU komputer. Komponen yang terakhir adalah flash memory. Bagian ini berfungsi untuk menyimpan semua data pada flash disk. Istilah flash digunakan karena teknologi yang digunakan mampu menghapus data yang tersimpan secepat kilat layaknya kamera flash. Barang elektronik yang ketiga adalah kipas angin. Berikut komponen kipas angin dan fungsinya. Yang pertama adalah dinamo penggerak. Dinamo penggerak merupakan bagian paling utama pada mesin kipas angin. Dinamo ini yang bertugas memutar baling-baling kipas, dan untuk menggerakkan dinamo tersebut dibutuhkan energi listrik yang cukup dengan bantuan kapasitor. Yang kedua adalah kapasitor. Kapasitor pada kipas angin berfungsi sebagai penyimpanan daya listrik yang digunakan ketika melakukan putaran awal dinamo mesin penggerak, dan setelah mesin kipas angin berputar maka kapasitor akan secara otomatis terputus dari aliran listrik. Komponen yang ketiga adalah baling-baling. Baling-baling atau daun kipas merupakan bagian yang berfungsi untuk menghisap udara dari luar yang kemudian menghembuskan kembali ke arah yang berlawanan. Baling-baling pada kipas angin pada umumnya terbuat dari bahan plastik yang ringan agar dapat berputar dengan mudah. Komponen yang keempat adalah pelindung atau tralis. Setiap kipas angin memiliki pelindung berupa kisi-kisi atau tralis yang terbuat dari kawat yang telah disusun sesuai modelnya. Fungsinya tralis tersebut yaitu untuk melindungi bagian baling-baling agar tidak tersentuh oleh tangan ketika berputar. Komponen yang kelima adalah cover mesin. Cover mesin berfungsi sebagai pelindung dan tempat duduk dinamo penggerak, serta sebagai penutup bagian-bagian yang berada di dalamnya. Cover ini biasanya terbuat dari bahan isolator yang tahan terhadap suhu panas. Komponen yang keenam adalah gearbox. Gearbox merupakan sepasang roda gigi yang dapat diatur menggunakan tual panel. Fungsi gearbox ini adalah untuk menggerakkan arah kipas ke kiri dan ke kanan.
Komponen yang ketujuh adalah batang penyangga. Batang penyangga merupakan bagian kipas angin yang bertugas sebagai tiang kipas angin. Penyangga ini ada yang pendek dan ada yang panjang, dan ada juga yang dapat diatur panjang pendek sesuai keinginan. Komponen yang kedelapan adalah panel kontrol. Panel kontrol pada kipas angin berupa tombol-tombol pengatur pengoperasian mesin seperti saklar, tombol power, tombol pengatur kecepatan, putar baling-baling, dan juga lampu indikator kipas angin. Komponen yang terakhir adalah colokan dan kabel. Colokan dan kabel adalah bagian dari kipas angin yang berfungsi untuk menghubungkan ke sumber listrik. Colokan tersebut berupa steker yang memiliki dua batang terminal yang ditancapkan ke stop kontak. Barang elektronik yang terakhir adalah rice cooker. Rice cooker merupakan penanak nasi modern yang memasak nasi menjadi lebih mudah, praktis, dan efisien. Berikut komponen-komponen pada rice cooker. Yang pertama adalah pelepasan uap. Steam release adalah bagian dari rice cooker yang berfungsi untuk mengeluarkan uap hasil masakan di inner pot. Komponen yang kedua adalah katup apung. Float valve merupakan bagian dari rice cooker yang berfungsi untuk mengatur buku atau tutupannya pelepasan uap. Saat memasak, lebih baik jika katup ini dalam posisi terbuka untuk membiarkan uap air keluar. Namun saat hangat, katup ini harus ditutup agar panas tidak terbuang ke lingkungan. Komponen yang ketiga adalah panci dalam. Panci dalam adalah yang digunakan untuk menanak nasi. Dalam panci bagian dalam campuran beras dan air sesuai jumlah yang Anda butuhkan. Komponen yang keempat adalah elemen pemanas. Elemen pemanas adalah bagian penting dari penanak nasi karena bagian inilah yang berfungsi memberikan energi panas ke panci bagian dalam sehingga terjadi proses pemasakan. Komponen yang kelima adalah pot eksterior. Berbeda dengan panci bagian dalam, panci bagian luar memiliki fungsi menerima panas dari elemen pemanas yang kemudian akan disalurkan ke bagian dalam melalui proses konduksi. Komponen yang keenam adalah perumahan kompor. Perumahan penanak nasi adalah bagian dari penanak nasi sebagai tempat menempelkan bagian lain seperti elemen pemanasan panci bagian luar dan dalam dan sebagainya. Rumah kompor adalah bahan isolasi tahan panas, biasanya terbuat dari plastik atau polimer. Komponen yang ketujuh adalah panel kontrol, berfungsi untuk menanak nasi dan mengetahui nasi sudah masak. Komponen yang kedelapan adalah kabel listrik. Kabel power merupakan bagian penting dari rice cooker karena